Halo, assalamualaikum. Di sini saya mencoba buat mengenalkan tanaman yang ada di kebun kita. Yang pertama ada tomat beef. Ini tanamannya tinggi, tapi belum berbuah. Entah kapan berbuahnya, cuman udah ada tumbuh bunga. Nah ini bunga. Nah ini saya dapat dari online. Susahnya minta ampun karena banyak yang benihnya gak jadi, banyak benihnya yang gak tumbuh gitu. Jadi banyak, entah karena pembelinya gak amanah atau gimana, tapi alhamdulillah ini ada beberapa yang udah bagus. Nah ini ada tomat giant, ini ada tomat beef. Nah ini tomat beef masih kecil, tapi kayaknya beef sama giant sama aja. Terus kita juga menanam timun Jepang. Nah, ini udah ada. Nah, di timun Jepang kita juga menanam pohon anggur, tapi masih kecil. Ini jenisnya Gospi, kalau nggak salah Gospi. Beli dari online cuman berapa, murah, 25. Harusnya sih kalau beli itu yang minimal di atas 50.000, yang udah tingginya mungkin sekitar 30 cm lah. Jadi kita juga nanam ada ini namanya cabai rawit kaliber. Alhamdulillah ini udah beberapa kali panen. Terus kecampur sama lokal, yaitu lokal yang sejenisnya itu kalau di sini cabai acung. Tadi udah disemprot pestisida organik yang berbahan aktifnya itu atau berbahan dasarnya ekstrak biji mahoni. Nah, alhamdulillah segini. Di samping itu juga bisa menghijaukan tanaman. Terus kita masuk ke dalam kebun hidroponik. Nah, di sini ada kentang industri. Kalau ini bisa disebut kentang Jerman. Mungkin biasa kalau kita tahu suka makan Cheetos, itu makan kentang yang ya mungkin kentang yang yang di kemasan. Ini salah satunya kentang industri. Karena kalau misalkan kita memasak 5 menit ini udah matang. Terus di sini juga di kebun kita juga ada cabai lokal Padang. Ini yang udah dibibitkan. Disebut lokal itu ya karena memang bukan benih pabrikan. Jadi ini emang benih dari hasil kalau bahasa Sundanya benih beset. Jadi dibuka lagi atau dibawa lagi benihnya. Nah ini ada juga cabai Tanjung. Nah, ini udah menggila pertumbuhannya karena ya mungkin karena sempit ya, jadi naiknya ke atas bukan ke samping tapi malah ke atas. Begitupun ini ada cabai lokal Padang. Nah ini alhamdulillah udah panen beberapa kali tapi masih terus berbuah. Nah ini juga yang tadi saya sebutkan lokal acung. Ini cabainya seperti ini. Nah ini cabainya seperti ini. Alhamdulillah ya, kalau di pasar itu harganya lagi menggila-gila lah, lagi pada naik. Kebayang kalau kita punya sehektar pasti udah kebeli Pajero lah. Terus nah ini nih yang bisa dikatakan tanaman yang gila banget ini, bener gila pisan. Kenapa? Karena saking tingginya saya membuat tali sampai ke para-para, karena memang ya tadi tumbuhnya itu bukan ke samping karena memang sempit, karena ini ada jaring. Jadi tanaman itu ya akan menyesuaikan pertumbuhannya ke atas. Ini udah beberapa kali panen, hijau-hijau, gak ada hama, gak ada ulat, aman. Nah di kita juga menanam melon. Ini melon jumbo F1. Ini percobaan, tapi alhamdulillah segini kita sudah ada menghasilkan buah. Tapi entah ini akan kecil atau besar, kita lihat aja nanti. Kalau misalkan secara perawatan ya saya rutin memupuk sama memberi pestisida sih.
kalau khusus untuk melon. Di sini juga saya menanam bawang daun. Tiap pagi saya suka memotong bawang daun sebelah atas bawahnya lah. Dan ini alhamdulillah sih, kalau di hidroponik itu pertumbuhannya itu cepat dan memang rasanya beda gitu. Lebih bersih lah gitu, lebih enak. Ini juga ada kangkung hidroponik baru dipindah tanam. Nah, itu ini kangkung hidroponik. Nah, ini sebelah sini ada juga melon yang jumbo. Nah, ini udah pada besar, tapi entah akan sebesar gimana. Mudah-mudahan aja bisa lebih nyampe 1,5 kg lah kalau target itu. Lebih bagus 2 kilo. Nah, ini mohon ibu nembe di pupuk. Di sini juga saya sedang menyiapkan benih melon intanon, tapi ini masuknya F2 karena F1 itu gila mahalnya. Kita beli 1000 biji aja kita harus mengeluarkan uang 1.500.000 kalau nggak salah. Nah, tapi ini F2 barangkali ya mudah-mudahan bisa bagus lah. Nah, kalau ini benih Amanda tapi dari bisi. Ini buat persiapan dipindah tanam ke lokasi terbuka. Kita ke bawah. Sini juga nanam atau enggak nanam, kita selalu menyiapkan bibit karena persiapan. Kalau misalkan ada yang udah produktif ya kita cabut. Ini ada cabai rawit lokal Padang. Ada juga bukan rawit, maksudnya cabai keriting. Kalau ini cabai rawit roket kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada tanaman stroberi. Jadi tanaman stroberi itu kalau misalkan kita lihat secara sekilas, daunnya terus hijaunya semua kan sama. Nah, tapi stroberi juga banyak jenisnya. Ada yang jenis merlan. Nah, ini jenis merlan ini bunganya berwarna pink. Kebetulan karena sudah berbuah dan sekarang lagi memasuki fase pertumbuhan lagi, jadi kita nunggu nanti pembuahan, nanti bunganya ini akan pink. Terus ada juga ini tanaman mencir. Ini tanaman stroberi mencir, secara buah sih lebih gede yang mencir gitu. Terus ada juga yang tanaman Giant Australia. Ini dari Australia, Giant Australia. Ada juga yang dari Korea. Ada juga yang dari Jepang, yaitu Saga Honoka. Ada juga yang California ini. Nah, terus saya juga nanam stroberi hidroponik dan ternyata dulu saya pernah nanam tapi gagal terus, tapi alhamdulillah sekarang pada bagus-bagus. Nah, ini contohnya stroberi hidroponik. Fun fact-nya, saya nanam hidroponik stroberi ini nggak pakai media apapun, dipotong, tapi alhamdulillah habitatnya langsung mau, dia akar itu langsung ke tanaman atau langsung ke air maksudnya. Soalnya stroberi itu kalau misalkan terlalu lembab atau terlalu basah biasanya akan menimbulkan jamur atau gosong di bagian batang, yaitu akan mengakibatkan kematian pada tanaman stroberi. Tapi alhamdulillah mungkin karena sudah terbiasa dengan air, jadi pertumbuhannya normal dan bagus. Nah, ini juga ada stroberi, tapi saya kasih media tanam berupa kokopit sama karang sekam. Nah, ini alhamdulillah kalau yang pakai media itu lebih bagus karena memang ini lebih lama juga sih si umurnya. Nah, ini saya penasaran, sampai sekarang belum berbuah,
Tapi memang kalau untuk stroberi itu kita harus nunggu 2 sampai 3 bulan untuk berbuah, 1 sampai 2 lah. Tergantung pemupukan kita rutin sama tepat sasarannya. Nah, ini kalau misalkan tips dari saya ya, kalau misalkan pengen si stroberi ini berbuahnya banyak, bukan banyak, maksudnya muncul dan begitupun banyak. Jadi dari satu tanaman ini coba potong bagian daunnya yang sudah tua, sisakan 3 saja. Terus ini ada sulur-sulur. Nah, ini sulurnya sama saya sudah dipotong. Kalau misalkan ada sulur, yaitu yang bakal jadi stroberi anakan baru atau stolon, itu dipotong aja kalau misalkan kita mau fokus ke pembuahan. Nah, ini saya menanam ada sekitar berapa ya, 1, 2, 3 paralon. Barusan juga saya udah memupuk dengan pestisida organik yang mengandung ekstrak biji mahoni. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada di sekitar rumah atau di dekat hutannya ada mahoni, nah itu coba dimanfaatkan karena itu memang luar biasa manfaatnya. Selain juga untuk pestisida organik, itu juga bisa menjadi obat diabetes. Ini alhamdulillah nggak ada hama, nol hama. Terus saya juga ini mencoba menanam bawang daun ini saya uji coba karena memang bawang daun ini beda jenis dari yang tadi. Itu kan bisa kita lihat, nah itu bawang daun yang ya bisa disebut kecil, kalau ini yang udah disebutnya jumbo sih, tapi entah itu varietasnya apa. Nah ini jadi segede-gede gini, jadi kalau misalkan pada tumbuh besar pasti resep lah, kalau bahasa Sundanya resep. Terus ada juga kita nanam, nah ini nih cabe Tanjung. Ini cabe yang ya bisa dipakai untuk sayur, banyak sih ibu-ibu pada beli yang ini. Kita juga menyediakan ini bibit acung yang udah berbuah, ini udah berbuah kedua. Ini juga ada cabai lokal Padang yang mungkin ini buahnya itu pada kuning, tapi entah ini akan pada jatuh sehingga mengeluarkan daun baru. Tapi ada beberapa tanaman lokal Padang juga yang itu tanamannya itu daunnya itu hijau gitu. Nah, ini ada. Nah, ini cabainya kenapa sedikit karena memang udah dipanen, kita udah memanen buah pertama gitu. Ini tanaman cabai acung. Ada juga ini tanaman bawang. Ada juga kita menanam ini buat nanti membenihkan sih supaya banyak. Ada kacang batik. Nah, ini kacang batik juga saya beli online, udah beberapa kali gagal, tapi alhamdulillah ini tumbuh. Ya saya harapkan ini bisa diperbanyak. Dan juga ada ini seledri. Nah, ini bukan seledri biasa, ini seledri jenis Utah atau Utah. Ya kalau misalkan dibaca itu Utah, kalau tulisannya itu UTAH, Utah. Yaitu seledri yang batangnya itu akan besar, jadi ini cocok buat dijadikan jus. Saya juga penasaran bakal segede gimana, tapi yang mudah-mudahan ini bisa cocok di ketinggian saya nanam itu kisaran 400 mdpl. Nah, ini ada juga entah ini cabai ori atau cabai kaliber, karena ini bentuknya bulat. Kalau ori itu kan membulat, kalau kaliber itu sedikit memanjang tapi jumbo. Ini kaliber. Saya juga nanam, saya harus ngolong. Nah, di sini juga saya nanam tomat dari panah merah, kalau gak salah apa ya ini varietasnya dari teman. Kita juga menanam
tomat mawar. Ini dari panah merah juga sama. Varietasnya kalau nggak salah Merako atau apa ya, bisa dicari itu di online. Nah ini juga udah berbuah, bentuknya pun ya unik lah, dan memang nggak sebesar-besar dari tomat biasanya. Dan saya juga bingung ini buat sayur atau buat di jus gitu, entah nanti rasanya gimana. Kita coba panen aja kalau udah merah. Nah ini saya nanam tomat, banyak tomat mawar. Saya juga ini nanam tanaman zinnia. Nah ini iseng aja sih, iseng aja. Terus ada tanaman marigold dari Bali. Nah ini saya penasaran buahnya gimana. Terus di sini juga saya nanam cabai habanero, yaitu cabai terpedas di dunia. Ya sejenis Carolina Reaper lah, cuman beda sih kalau varietasnya. Cuman untuk kategorinya termasuk cabai terpedas. Saya juga nanam tadi udah kan timun Jepang. Nah ini timun Jepang panjang, sangat panjang. Dan kelebihan dari timun Jepang ini, kalau biasanya kita nanam nanam atau makan Jepang yang lokal gitu, biasanya kan ada rasa pahit. Nah ini walaupun udah tua umurnya, tapi untuk rasa legit lah, jadi ada kayak kenyal gitu. Jadi itu si kelebihan dari timun Jepang. Dan memang untuk warnanya pun semua hijau, gak ada putih-putih. Saya juga menanam untuk dibenihkan lagi, itu ada yang gede. Ini juga ada melon yang masih kecil. Alhamdulillah satu tanaman udah berbuah. Ini yang jumbo. Ini juga udah tumbuh, alhamdulillah udah mulai gede segini. Ini juga ada melon yang ini udah keluar net, entah ini akan panen kecil atau gimana. Tuh, cuma segini gini tapi udah keluar net. Kita juga nanam semangka non biji. Semangka non biji baru masih kecil, entah akan gede atau gimana, mudah-mudahan gede. Dan di kita juga ini cuman nyoba sih, uji coba. Kita nanam kol yang saya itu nanam di dataran termasuk rendah, yaitu 400 mdpl. Tapi kalau melihat dari segi fisiknya, alhamdulillah sih ini udah mulai crop. Kalau tanaman kol itu kan biasanya crop kayak gini, tapi ini udah mulai crop sih. Nah, saya perlihatkan tanaman yang udah crop. Ini kol yang udah crop. Padahal ini saya nanam di ketinggian 400 mdpl. Terus ada juga ini sawi putih atau bahasa Sundanya pecai mungkin ya. Ya kalian tahulah yang ada di tanah sayuran mie ayam. Ini belum waktunya panen karena memang dalamnya belum crop sempurna atau belum tebal. Ini kok juga udah crop, alhamdulillah. Iya, Mak, sawi putih, Mak. Besok di mie ayam gini, Mak. Tapi data can panen lamikannya. Oh, lamikannya, Mak, mohon. Ya, ini ada tanaman sawi putih yang udah crop sempurna tapi belum besar dalamnya. Tuh. Untuk media tanam bisa tanya-tanya di komentar lah, sama perawatan, sama misalkan mau sharing boleh. Ini sesuai apa yang saya alami saja. Kalau misalkan nggak bisa jawab ya mohon maaf. Ini ada tanaman cabai lokal Padang. Nah itu ini udah alhamdulillah sih udah berbuah. Nah ini masuknya udah berbuah kedua karena panen pertama itu sudah habis, saya babat. Ini saya sudah semprot
asam amino juga untuk apa ya, untuk melipat gandakan bunga lah gitu, biar banyak bunganya. Ini juga ada tanaman acung buah kedua, karena buah pertama udah habis. Dan yang terakhir ada tanaman wortel. Nah ini iseng juga sih, wortel ini tuh, tapi udah orange. Harusnya sih ya media tanam yang gembur sih kalau wortel. Nah segitu, karena ini hanya sekedar hobi dan mungkin bisa disebut saya suka mengoleksi beberapa tanaman yang mungkin saya belum terbiasa lah melihat tanaman tersebut. Jadi kedepannya saya ingin mencoba terus memperbanyak dan memperbanyak benihnya, ya setidaknya F2 lah gitu, biar tidak terlalu sering membeli ke toko gitu, jadi bisa mandiri swasembada benih gitu.